Oke, selamat siang. Lanjut garapan yang kedua. Itu sudah selesai, tinggal tes running. Ini lemparan dari teman TV Toshiba. Ini sudah gacunan dan gambarnya nongolnya tuh lama. Dan yang ini TV Wacom, katanya standby. TR horizontalnya selalu jebol dan ada air yang gosong. Ini komponennya. Nah, ini komponennya yang habis diganti ya. Saya buka dulu. Oke, saya buka. Nah, ini ya. Ini resistor ini gosong. Di sini tempatnya. Nah, di sini. Kita nanti cari TV Wacom juga ya, kita samakan. Katanya standby, gagal start. Dan di sini banyak solderan yang retak teman-teman. Nah, itu ya. Teman-teman bisa diperhatikan untuk solderannya banyak yang retak antara primer dan sekunder. Oke, kita coba langsung tancap ke TV-nya, ke meja kerja. Itu tabu coba-coba sudah banyak menghasilkan uang. Oke, kita tancap ke tabungnya. Perkabelannya kita pasang. Oke, untuk perkabelannya sudah saya tancap dan TR horizontalnya sudah saya ganti, dan R ini tidak saya ganti karena cuma pembatas ground ya, ground dan ke pin emitor tidak saya ganti dulu. Dan di sini kata teman saya cuma standby, nggak mau start. Saya coba nyalakan. Oh ya, di sini teman-teman perlu diperhatikan ya, kalau TV Cina itu rawan sekali retak, solderannya retak, solderannya jelek ya. Ini 80% solderannya retak semua. Di ini sudah kelihatan ya, di garis ini sebelah sini ya, di saya sebelah ini retak semua, ini banyak yang retak, ini parah ini ya. Dan sebelah sini itu enggak retak, itu mesinnya masih mulus. Sedangkan yang sebelah sini itu menghitam, sepertinya kepanasan, dan solderannya banyak yang retak-retak ini. Primer, sekunder, playback, banyak yang retak-retak ini ya. Nah, ini kemungkinan ini penyebabnya TV gagal start. Nah, ini sampai goyang-goyang ini ya. Ini VCC audio ini sampai goyang-goyang. Saya coba nyalakan, apakah cuma standby. Oh iya, sambil ukur B+, takutnya over B+-nya. Oke, 115 sudah keluar. Nah, ini saya pencet-pencet. Nah, nggak mau start ya. 115-nya sudah hadir. Nah, itu ya. TV belum start, kita pindah ukur VCC vertikalnya. Vertikal hadir ya, 24 volt, yang 12 volt. Nah, ini 12 volt ngedrop ya, ngedrop menjadi sekitar berapa ini, 3 volt. Ini audionya normal terbaca 12 volt, yang ngedrop ini terbaca VCC 12 volt ya. Nah, ini soalnya 12 volt ini dibagi menjadi 5 volt ini ya, ada TR kembar ini kalau Wacom ini. Nah, ini penyebabnya teman-teman, nggak mau start. Nah, ini ya, poin pentingnya untuk TV Wacom atau Cina itu gampang sekali ya, patokannya B+. B+ vertikal 12 volt dan audio.
audio itu belakangan ya. Yang penting itu B plus dan 12 volt. Meskipun vertikalnya nggak ada tegangan, itu bisa start asalkan 12 voltnya normal. Nggak mau start teman-teman. Pertama-tama yang saya lakukan adalah menyolder di perumahan Tripora, karena bisa jadi solderannya yang bermasalah. Karena di sini 80% atau 70% solderannya retak semua. Satu garis ya, segaris ini mesinnya coklat, area panas ini sudah ada garisnya ya. Penyolderan ulang sudah selesai hampir 80% ya. Blok sini yang rawan panas itu retak semua ya, itu sudah mengkilat semua. Menyolder TV itu harus matang ya, jangan setengah mentah, solderannya harus panas. Oke, mau saya nyalakan apakah masih standby apa mau start ya. Karena di sini terpantau tegangan 12 voltnya ngedrop. Bisa juga dari TR kembar ini yang bermasalah ya. Karena TV Vcom ada TR kembar sebelah sini. Ini pembagi tegangan antara 5 volt dan 8 volt. Kalau nggak salah ini jenis NBN ya. Oke, mau saya nyalakan sambil ukur B plus. Ukur B plusnya sudah hadir. B plusnya 115. Kita cek vertikalnya 24 atau 25, masih normal ya. Dan 12 voltnya di sini ngedrop. Nah ini ya, ini kalau dibaca ini sekitar 8 volt ngedrop, dan sedangkan audionya normal sekitar 15 volt. Gak ada tanda-tanda start. Kita coba dulu 8 voltnya di chroma. Di sini ada keterangan 8 volt, terbaca 7 volt, dan 5 voltnya oke, 5 voltnya ada, cuma nggak bisa start ya. Nah ini nggak bisa start. Kalau di chroma di sini 8 voltnya ngedrop ya. Nggak sampai 8 volt, 7 volt apa, iya 7 volt ini ya. Kita lanjut pengecekan elko nya ya, karena TV Cina itu rawan elko nya. Belum saya cek elko nya, lupa. Oke, saya ambil alat andalan, alat sakti mandraguna, alat wajib dimiliki setiap tuser. Kalau nggak punya menyesal ya, karena alat ini sangat meringankan dan mempercepat pekerjaan. Kita coba ukur elko apa tadi, 12 volt yang ngedrop ya. Caranya menggunakannya setting ke angka 100 atau ke 0 buat yang baru beli dari saya. Nah ini terbaca di bawah 10 volt. Elko 12 voltnya kita coba ke audio. Elko audio di sini normal, mentok ke angka 100. B plusnya normal, mentok ke 100. Yang satunya masih normal, mentok 100, dan vertikal normal, mentok 100. Jadi yang terbaca di bawah 10 mikro itu VCC 12 volt. Nah ini ya, kita coba untuk melihat nilainya. Ini ya, 16 volt 470 mikro. Nah ini
penyebabnya ini ya. Oke, saya cabut dulu. Nah ini, jadi teman-teman kalau punya ESR tanpa lepas dari mesin itu enak, bisa mempercepat pekerjaan. Nah ini ya, 16 volt 470 mikro. Jadi kalau mikronya itu di atas 100 atau 100 itu harus ke 0 atau ke 100. Tapi di sini cuma terbaca 10 mikro, itu sudah setengah kering ya, sudah wajib diganti. Nah ini ya, nilainya 470 mikro. Nah itu nggak boleh kering karena ini VCC 12 volt ya. Kemungkinan banyak yang bikin tegangan ngedrop, 12 voltnya ngedrop 8 volt, terbaca 8 volt. Kita coba cari penggantinya. Untuk VCC ini kita bebas ya, mikronya diperbesar itu bebas. Soalnya ini bukan elko STR yang seperti kemarin-kemarin. Kalau elko STR atau vertikal itu nggak boleh. Tapi kalau VCC yang ini bagian sekunder ini boleh. Yang nggak boleh pendukung vertikal dan kroma dan STR ya. Kalau ini tidak pakai STR, ini pakai TR ya. Dan untuk voltnya nggak boleh diturunin, misalkan 16 volt diturunin 12 volt, itu nggak boleh karena VCC utamanya 12 volt. Nanti elko nya mudah panas dan melembung ya. Kita coba cari yang 16 volt. Nah ini 16 volt 1000 mikro, itu nggak apa-apa, ditambahin biar awet. Kita coba. Nah ini ya, mentok ke 0. Kita setting dulu takutnya berubah. Nah kita coba. Nah mentok ke 0. Ini bekas kayaknya, saya coba cari yang baru. Oke, ini 16 volt 2200. Stok yang 470 nya nggak ada teman-teman. Oh ini ada 1000 ya, ini kebesaran. Ini ada yang 1000. Kita ukur dulu. Nah mau mentok ke 0 berarti ini normal. Yang nggak normal tadi yang mana ya? Wah lupa, campur. Nah yang nggak normal yang ini tadi 470 mikrofarad, cuma terbaca di atas 47, di bawah 10 mikro. Oke, kita coba tancap ini, apakah langsung setar nanti ya, apakah VCC nya mau naik. Karena pengalaman saya kalau mikrofaradnya itu kering atau setengah kering, itu menyebabkan VCC nya ngedrop. Karena ini fungsinya buat stabil ini ya. Oke, sudah selesai. Saya coba untuk menyalakannya lagi. Ya, saya ukur langsung ke 12 volt karena B plusnya normal ya. Nah naik. Naik ya, 9,22. Tadi cuma 8 voltan. Oke, di sini untuk mesinnya kedengaran start ya. Kedengaran start mesinnya. Saya coba kasih speaker ya. Saya kasih speaker. Ternyata benar suaranya ada. Saya coba kerasin. Nah ini ya, TV-nya sudah start, cuma apa namanya, cuma listriknya belum bekerja, masih gelap ya. Ciri-ciri playback belum kerja seperti ini. Tegangan videonya tidak naik, sama seperti B plus. Saya cek tegangan videonya. Nah ini ya,
Tegangan videonya cuma berapa ini? 109, sama seperti B+. Karena apa? Karena playbacknya belum menyembur. Dan juga di sini kolektornya sama seperti B+. Karena apa? Karena belum itu ya, belum apa namanya? Belum bekerja playbacknya. Dan yang terakhir filamennya belum menyala. Nah, itu ya. Ciri-ciri apa namanya, ciri-ciri playbacknya belum bekerja, cuma mesinnya sudah start. Saya cek horizontal outnya di sini. Ada 2 volt ya. Yang mana ini ya? Soalnya nggak pas ini tulisannya ini. Itu dia tadi berita fenomenal yang buka jumpa kita di siang hari ini, di hari Sabtu siang di Instant bersama dengan saya Maria Kristi Dan juga bersama dengan saya Javier Jasin. Selamat satu Kita cek untuk frekuensi horizontalnya. Kalau teman-teman punya cek frekuensi horizontal, enak. Yang sudah beli SR dari saya itu ada. Ukur pin basis dan apa? Emitor. Nah, ini nggak ada ya. Jarumnya nggak gerak. Berarti ini driver horizontalnya tidak mendapatkan frekuensi horizontal. Kita coba dulu untuk mengganti obok-obok, solder ulang romanya, dan kita ganti TE driver horizontal dan beserta trafonya. Kita cek aja ya. Setelah saya cek, ternyata di sini seperti ada jalur yang putus. Nah, ini bekas diobok-obok sama tusernya ya teman saya. Nah, ini ada jalur yang putus. Yang ke mana ini? Jalurnya ke sini, oh, ke sini ya, ke pin trafo ini ya. Trafo driver ini. Ini putus ini. Soalnya ini sudah amburadul ini ya, pinnya bekas diganti, bolak-balik diganti sama teman saya. Apa di kamera kelihatan ini? Ini mengelupas, ini putus. Sini ke sini putus. Kasih kawat, kita modal kawat. Ini apakah pas? Oh, ini pas. Modal kawat. Oke, kita sambung ke sini. Nah, ke sini. Nah, ke sini. Oke, saya coba nyalakan lagi, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, setelah melakukan pensambungan di jalur driver horizontal ini, trafo ini ya, TV sudah bisa start, cuma ada kendala lagi. R ini gosong ya. Saya nyalakan, jadi tanda-tanda playback sudah bekerja itu tegangan RGB nya sudah naik dan screen-nya juga naik dan heaternya nyala. Keluar asap. Ini keluar asap teman-teman. Panas. Oke, saya pakai kawat. Di skema itu ada yang satu jalur dengan ground ya, ada yang resistor, ada yang kawat, nggak sama ya. Kita coba kasih kawat. Apakah berhasil? Oke. Oke, kita nyalakan.
Kita cek back plusnya di sini. Sini sudah saya ganti playback ya, tapi mesin nihil, cuma ada suara aja. Playbacknya belum kerja dengan normal. Dengan wanita yang dia cinta kemarin, dengan memberikan beberapa barang hantaran sebagai simbolis dalam acara lamaran tersebut. Ini agak aneh ya, padahal frekuensi horizontalnya sudah keluar ini. Saya coba cek frekuensi horizontalnya. Nah ini ya, frekuensi horizontalnya di bagian transistor ya, sudah keluar. Tapi kok aneh ya, playbacknya belum nyembur. Cuma bekerja. Di sini cuma mesinnya aja yang setar, sedangkan playbacknya nggak jembur. Nah, agak aneh juga. Saya cek untuk frekuensi horizontalnya pakai analog, pakai digital ya, pakai digital. Nah itu sudah hadir, tapi playbacknya nggak jemur teman-teman, aneh ya. Filamennya nggak nyala, tegangan sekeringnya nggak hadir, dan tegangan RGB-nya sama dengan B+. Di sini sudah ketemu biang keroknya ya. Ternyata penggantinya itu nggak cocok dengan nilai K ya atau kilo. Ternyata yang cocok itu nilainya ohm. Ini resistor ini ya, nilainya ohm. Ini bawaan dari TV, sudah saya kembalikan. Ini kalau diukur nilainya ya ketemu 5 ohm. Dan sedangkan punya saya ganti 3,3 kilo nggak berhasil, saya ganti dengan 10 kilo nggak berhasil, saya ganti dengan 22 kilo nggak berhasil. Saya meniru di mesin lain ya, di mesin Wacom lain tidak berhasil. Ternyata saya kembalikan dengan aslinya. Playback mau menyembur, kedengaran di kopnya, dan sekerennya sudah keluar, dan tegangan RGB-nya sudah naik, nggak sama seperti B+ ya. Yang tadi sama dengan B+ 115, dan sekarang sudah naik. Kita intip layarnya. Nah, layarnya sudah berhasil ya. Ini bukan playback aslinya teman-teman, jadi agak menyempit ya. Kita kembalikan aja playback aslinya. Yang ini sama 1010A, cuma bukan aslinya. Yang aslinya ini. Oke, yang penting sudah ketahuan atau ketemu biang keroknya ya. Biang keroknya sudah ketemu, ternyata ini biang keroknya. Driver horizontal sudah keluar frekuensinya, cuma playbacknya nggak bekerja dengan normal. Ternyata R ini yang bermasalah. Kita coba ganti playback lagi. Playbacknya sudah saya ganti ulang ya. Ini yang tadi yang saya sudah start, dan yang agak baru sudah ini agak bersih ya, sudah saya ganti ulang. Saya coba nyalakan. Oke, sudah saya nyalakan. Di sini speakernya kok nggak bunyi ya, bengung, nggak ada suara, dan gambarnya nggak ada. TR-nya keluar asap barusan. Panas ya. Ternyata positif, playbacknya ikut short.
Panas teman-teman, barusan keluar asap sedikit, tapi kalau lama-kelamaan ini gosong ini. Ternyata playbacknya yang bermasalah ya. Oke, yang penting sudah ketahuan yang rusak. Ternyata yang rusak ada di playbacknya. Tadi playbacknya sudah saya ganti, bisa menyala. Ini kalau diganti ulang ini pasti menyala dengan normal ya. Yang penting sudah ketahuan penyebabnya. Oke, di sini saya ganti playback baru aja. Daripada yang tadi ya itu bekas. Takutnya nggak mau ya teman saya kalau bekas-bekas. Ini barusan saya ke toko, stok saya lagi habis dan harganya naik 5.000 saat ini. 1010A, kodenya TB. Oke, mau saya tancap, saya percepat waktu aja, saya singkat. Oke, pergantian playback sudah ya, sudah selesai. Oke, saatnya dinyalakan. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi setelah pergantian playback baru. Oke, sudah menyala. Kita intip layarnya. Nah, gambarnya sudah keluar ya. Di sini agak menyempit karena settingannya saya memakai paling ujung. Ini beda tabung soalnya ya. Dan di sini terpantau garis-garis benang bagian atas. Ada garis-garis benang ya. Biasanya di sini ada elko yang kering. Oke, kita pakai alat andalan. Di sini ada penyakit lagi. Penyakit ini banyak banget. Kita pakai alat andalan. Biasanya kalau garis-garis seperti itu ada elko yang kering di bagian vertikal ya. Di VCC kedua. Kita coba cek. Yang ini VCC elko utama. Nah, jarumnya masih bergerak dengan normal ya. Kita cek di VCC kedua yang satu jalur dengan elko. Nah, ini jarum ESR-nya tidak bergerak. Oke. Jadi kalau punya ESR itu bisa meringankan pekerjaan teman-teman ya. Kita ganti. Ini biasanya nilainya 100 mikrofarad 35 volt. Saya cari penggantinya 35 volt 100 mikrofarad. Kita langsung ganti. Dan saya akan mengukur lagi nanti kalau sudah dicabut. Nah, ini nilainya 100 mikrofarad 35 volt. Saya ukur. Jarum ESR-nya tidak bergerak sama sekali. Kalau disatukan bergerak. Nah, ini tanda-tanda elko kering ya. Dan saya cek untuk penggantinya. Penggantinya warna coklat. Elko normal itu seperti ini teman-teman. Nah, bergerak ya. Oke, saya tancap. Gak kerekam tadi ya. Kameranya menghadap ke AVO. Lupa. Saya potong pinnya karena panjang. Oke, kita cek lagi. Saya coba nyalakan lagi. Apakah garisnya mau hilang? Kita coba intip layarnya. Nah, garisnya sudah hilang ya, bagian atas tadi. Sudah hilang ya. Oke, jadi inti kerusakannya dari driver horizontal sampai ke playback sampai ke elko. Dan yang pertama penyodiran ulang karena banyak yang retak-retak ya.
di bagian ini yang mudah panas ya. Hampir 80% saya solder ulang semua karena banyak yang retak, termasuk RGB-nya juga saya solder. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengatasi TV Cina bisa setar, cuma pelipisnya nggak nyembur. Sekarang sudah sip, mantap.